Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan Kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasfiyah. Dan sebelumnya kita telah membahas tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah Al-Firqatun Najiyah dalam takdir atau iman kepada takdir. Dan sudah kita bahas sebelumnya, ada 4 tingkatan. Yang pertama adalah, dan ini harus urut, iman kepada ilmunya Allah. Ini yang pertama kali harus dikokohkan di dalam hati kita ketika kita membahas tentang takdir. Maka yang paling pertama harus kita fahami dan kita yakini adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa yang telah terjadi, sedang terjadi, telah atau akan terjadi, dan yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana terjadinya secara detail. Ini secara apa? Detail. Sedetail-detailnya, per detik, bahkan per sekian detik kejadian itu, dan semuanya direkam. Allah sudah mengetahuinya, tidak akan dilupakan oleh Allah Azza wa Jalla. Allah tidak akan melupakannya. Sehingga ilmu Allah ini mencakup apa saja yang bahkan yang tidak akan terjadi, bahkan yang mustahil terjadi. Yang mustahil terjadi Allah sudah tahu, ini tidak bakal terjadi. Tapi seandainya terjadi, bagaimana terjadinya Allah juga sudah mengetahuinya. Ini yang luar biasa. Tidak ada yang mempunyai sifat seperti ini, siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Ini ilmu Allah yang tidak sama dengan makhluk. Cukup dengan ilmu ini sebenarnya kita bisa menjadikan kaidah dalam masalah sifat Allah Azza wa Jalla, nama dan sifat Allah, bahwa kesamaan dalam kata, satu kata yang sama, ilmu. Manusia ada yang berilmu. Ulama itu bentuk jamak dari alim, orang yang berilmu. Manusia diberi ilmu oleh Allah. Allah juga mempunyai sifat ilmu. Tetapi antara ilmu Allah dan ilmu makhluk berbeda-beda. Bahkan jangankan antara Allah dengan makhluk, sesama makhluk ilmunya juga apa? Berbeda. Manusia sesama manusia berbeda. 2 orang yang bersahabat sejak kecil, mungkin saudara kembar. Ini keduanya belajar bersama, keduanya mempunyai ketekunan
guru-guru yang sama, tetapi tidaklah mesti keduanya mempunyai ilmu yang apa? Yang sama. Demikian. Sehingga dari satu sifat saja ketika disandarkan kepada orang yang berbeda, maka maknanya atau hakikatnya berbeda. Apalagi ketika disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, maka sangat berbeda jauh. Ilmunya Allah sebagaimana tadi disebutkan, yang telah, yang sedang, yang akan, yang tidak akan, secara detail, sedetail-detailnya. Nah, ini bukan hanya sekedar ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala juga Maha Kuasa untuk merekam seluruh kejadian. Nah, ini rekaman kejadiannya ini juga sudah apa? Sudah ada. Allah Maha Kuasa. Ilmunya Allah ini betul-betul secara detail rinci. Bahkan rekaman kejadian itu. Ini subhanallah. Ini suatu yang tidak akan ada yang mempunyai sifat ilmu seperti ini. Yang berilmu banyak. Para makhluk diberi oleh Allah ilmu, tapi berbeda-beda. Demikian. Nah, ini penetapan ilmu Allah. Kalau sudah ini mantap dan kokoh di dalam hati, yang lainnya akan lebih apa? Gampang. Dan Allah Maha Kuasa. Maha Kuasa. Dan Allah akan atau Maha Kuasa untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki. Nah, ini sifat-sifat Allah ini harus terkumpul. Nah, ini harus terkumpul. Allah Maha mengetahui, Maha Kuasa atas apapun yang Allah kehendaki. Allah Maha Kuasa untuk melakukannya. Nah, ini fa'alun lima yurid. Kemudian seluruh apa yang Allah ketahui, apa yang akan terjadi, ini sudah dicatat. Apa yang akan terjadi sudah dicatat oleh Allah. Maksudnya oleh pena yang Allah ciptakan dan Allah sudah perintahkan untuk mencatat semuanya sampai hari kiamat. Dan kemudian Allah menghendaki apa yang akan terjadi itu untuk terjadi. Dan kemudian Allah ciptakan makhluk. Allah ciptakan makhluk sesuai dengan urutan kejadian yang sudah dicatat. Demikian iman kepada takdir. Lalu kita membaca footnote yang dinukil dari Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yaitu aqsamul qadar, macam-macam takdir. Ini ada 4. Adapun taklik yang sebelumnya ini hampir sama dengan apa yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Nah, ini macam takdir itu ada 4. Ini akan lebih memudahkan lagi untuk kita memahaminya. Yaitu apa? Yang pertama, takdir al-am, takdir yang sifatnya umum, mencakup segala sesuatu. Ini takdir Allah li jami'il asya. Ini kata Syekh bin Baz rahimahullah. Dan ini sebenarnya adalah ringkasan dari apa yang disampaikan para ulama sebelumnya. Nah, ini keyakinan ahlu sunnah, para salafus saleh, yaitu takdir yang sifatnya umum, mencakup segala sesuatu. Ini, dan inilah yang semakna dengan ilmu Allah. Ilmu Allah. Ini takdir yang sifatnya umum, mencakup segala sesuatu yang sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla di Lauhul Mahfuz. Ketika sudah dicatat oleh Allah, ini takdir umum sifatnya. Takdir inilah yang
Yang dimaksudkan semuanya ada di dalam kitab, yaitu di Lauhul Mahfuz. Sehingga Lauhul Mahfuz ini dicatat di dalamnya takdir am, takdir umum, artinya yang menyeluruh seluruh catatan kejadian yang akan datang secara detail, bahkan sampai daun yang jatuh. Bayangkan, mana ada manusia yang sempat-sempatnya untuk mendata kapan daun ini jatuh, dinomori daunnya. Ya, ini satu pohon, dicatat seluruh daunnya, kemudian dihitung detiknya, di tempatnya di sebelah mana, di koordinat berapa. Ada yang mencatat. Kalau ada kurang kerjaannya, manusia kurang kerja, tetapi itu ada catatannya. Di dalam Al-Quran Allah sebutkan, wa ma tasqutu min waraqah, tidak ada satupun daun yang jatuh. Bayangkan, itu semua, tidak ada satupun daun yang jatuh, kecuali kapan keringnya, kapan putus dari tangkai dari pohonnya, kemudian jatuh, terbang, ataukah di bawahnya, ataukah bergeser dari tempatnya, diterpa angin ke arah mana, kemudian sampai ke tanah detik keberapa, sampai di tanah di koordinat berapa. Ini subhanallah, ini semuanya sudah tercatat sebelum pohon itu diciptakan. Jangankan daunnya, pohonnya belum ada, daunnya sudah dicatat. Ini daunnya sudah dicatat. Ini illa fi kitabin min qabli an nabraha, kecuali itu semuanya ada di dalam kitab, yaitu Lauhul Mahfuz, qabla an nabraha, sebelum kami ciptakan, sebelum diciptakan pohonnya. Ini sebelum diciptakan pohonnya sudah ada catatan daunnya. Masya Allah. Ini, dan Allah kehendaki semua yang terjadi itu dikehendaki terjadinya oleh Allah. Tidak ada yang terjadi kecuali dengan kehendak Allah. Kalau nggak dikehendaki, tidak bakal terjadi. Tidak bakal terjadi. Ini hari kiamat sudah ada catatannya, waktunya lengkap. Ini detik-detiknya. Hari apa hari kiamat? Hari Jumat. Sudah dicatat oleh Allah. Allah sudah tetapkan hari Jumat. Tidak bakal meleset. Tidak bakal apa? Meleset. Ini hanya diberitahu harinya saja. Kapan hari Jumat yang mana? Ini yang tidak akan ada yang mengetahui. Hanya Allah. Jibril nggak tahu, Rasulullah juga nggak tahu, semua malaikat tidak ada yang tahu, para nabi dan rasul tidak ada yang mengetahui, hanya Allah. Ini hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sembunyikan sebagaimana disembunyikan surga Firdaus yang paling tinggi. Subhanallah. Dan yang menunjukkan hal ini, menunjukkan takdir yang pertama ini, takdir umum ini, dalilnya sangat banyak di dalam Al-Quran dan juga hadis Rasulullah. Di antaranya dalam ayat alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samai wal ardh, tidakkah engkau tahu bahwa Allah itu maha mengetahui apa saja yang ada di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya itu semuanya ada di dalam kitab. Inna dzalika 'ala Allah yasir, dan sesungguhnya itu mudah, ringan bagi Allah. Jadi untuk mencatat ini semuanya, mengingatnya, ini bukan hal yang sulit. Manusia untuk mengingat harus murojaah. Hafalan Quran, orang kalau hafal Quran tidak murojaah, hilang. Iya kan? Hilang.
nggak dimurajaah, hilang. Tapi Allah tidak ada satupun bahkan kejadian yang dicatat di Lauhul Mahfuz. Allah tidak lupa. Allah tidak lupa. Jadi Allah tidak perlu sebenarnya Lauhul Mahfuz. Allah tidak butuh untuk mengingat dengan membaca kembali Lauhul Mahfuz. Tidak. Lauhul Mahfuz adalah catatan, lembaran catatan yang Allah perintahkan pena untuk menulisnya, dan itu semuanya Allah maha mengetahuinya, dan tidak ada satupun yang lupa. Tidak ada satu huruf pun yang lupa dalam catatan itu. Ini subhanallah. Ini ilmunya Allah azza wa jalla, dan itu ringan bagi Allah. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Ini agar supaya kalian tahu bahwa Allah maha kuasa atas segala sesuatu, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan bahwa Allah itu mencakup ilmunya segala sesuatu. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu, yang besar, yang kecil, yang detail. Sebagaimana dulu sebelumnya kita bahas, ini makhluk terkecil atau apa yang terkecil? Atom. Ini masih ada yang lebih kecil, yaitu bagian atom. Neutron, proton, elektron, apalagi di tengahnya ini, yang tengah ini apa? Protonnya. Ini mulai sekarang diteliti detailnya. Ini lebih meneliti lagi para ilmuwan. Ini bukan hanya yang sudah ada, ini sudah ada, sudah lewat. Ini. Tapi yang diteliti lagi adalah apa? Di dalam apa? Di dalam protonnya, di dalamnya elektronnya, nanonya, yang lebih kecil dari nano. Subhanallah. Ini yang masih rahasia yang tidak diketahui oleh manusia. Subhanallah. Tapi Allah itu ringan. Hal itu sangat ringan bagi Allah. Itu yang paling kecil. Yang paling besar, yang tidak mungkin bisa diketahui oleh manusia, yang tidak bisa diketahui oleh manusia, arasnya Allah. Ini subhanallah. Allah saja yang bisa mengetahuinya. Berapa besarnya aras, hanya Allah. Ini. Nah, kemudian walau sya'allahu maqtatalu, seandainya Allah kehendaki mereka enggak akan berperang, tapi Allah mengkehendaki, memang demikianlah yang dikehendaki oleh Allah, terjadi peperangan. Meskipun Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai. Ini seperti iblis. Kenapa Allah menghendaki, Allah ciptakan iblis padahal Allah membencinya? Padahal Allah apa? Membenci. Allah tidak ridha. Allah memurkai, membenci iblis laknatullah alaih. Tapi demikianlah kehendak Allah. Kehendak Allah itu tidak mesti sesuatu yang diridhoi. Sesuatu yang diridhoi oleh Allah tidak mesti dikehendaki terjadi. Paham sini ya? Tidak mesti terjadi. Yang dicintai oleh Allah tidak mesti dikehendaki oleh Allah. Yang dikehendaki oleh Allah bukan berarti dicintai. Ini sesuatu yang berbeda. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguhnya Allah maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Allahu khaliqu kulli syai. Allah pencipta segala sesuatu. Banyak sekali yang menunjukkan tentang hal ini. Dalam Sahih Muslim disebutkan, Ana Abdullah bin Amr bin Al-As, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, bahwa Nabi SAW bersabda, Innallaha qaddara maqadiral khalaiq. Sesungguhnya Allah sudah mentakdirkan ini
Apa itu mentakdirkan? 4 ini. Allah mengetahui, Allah mencatat, Allah menghendaki. Nih, Allah menghendaki dan akan menciptakan. Ini Allah pasti akan menciptakan. Ini makna takdir. Takdir mencakup 4 perkara ini sesuai urutannya. Allah sesungguhnya telah mentakdirkan seluruh takdir makhluk sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50 alf sana, 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Sebelum diciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Ini wa kana arsyu 'alal ma, dan ketika itu arsy Allah ada di atas air. Maksudnya ketika dicatat arsy-nya sudah ada di atas apa? Air. Maka arsy ini adalah makhluk, termasuk makhluk pertama. Termasuk makhluk pertama. Di bawah arsy ada air. Bagaimana airnya melayang itu urusan Allah, nggak usah kita pikirkan. Iya. Ini ndak nyucuk, apa ndak nyucuk itu bahasa Indonesianya? Nggak nyampe. Ini ndak nyampe. Kita ini membayangkan, nggak sampai. Nggak usah kita merepotkan diri untuk memikirkan bagaimana arsy-nya Allah, bagaimana air di bawah arsy, bagaimana 7 langit, bagaimana Sidratul Muntaha dan seterusnya. Ini tidak bakal kita bisa mencapainya. Ini beritanya saja, yang penting sudah kita bisa mencerna beritanya, maknanya sudah kita tahu. Arsy, kursi, ini kemudian Sidratul Muntaha, dan seterusnya. Kita sudah paham maknanya, adapun hakikatnya tidak mesti kita harus mengetahuinya. Ini tidak bisa dijangkau oleh manusia. Tidak bisa dijangkau. Akal bisa memahami maknanya, tapi akal manusia dan indera manusia tidak akan bisa mencapai hakikatnya. Ini yang paling penting. Tidak mesti setiap yang kita ketahui kita harus menyaksikan, melihatnya. Tidak mesti yang bisa kita fahami kita harus menyaksikan dengan indera kita. Tidak mesti. Maka ini semuanya bisa kita fahami. Sesuatu yang tidak kita lihat kita bisa memahami. Kemudian disebutkan kelompok atau yang kedua, takdir kedua, takdir umuri, takdir sepanjang umur manusia masing-masing. Ini yang disebut dengan takdir umur, sepanjang umur maksudnya. Jadi sejak manusia di dalam perut janin, kemudian sampai lahir, sampai mati, dan seterusnya sampai dia nasibnya di mana, surga atau di neraka. Ini takdir yang terjadi, semua yang terjadi pada setiap hamba dalam kehidupannya sampai ajalnya. Karena ajalnya dia nanti bagaimana matinya, dalam keadaan kafir atau mukmin, karena sudah diketahui, maka nasibnya di akhirat juga akan apa? Diketahui. Diketahui oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana nasibnya di dunia dan di akhiratnya. Ini sudah dicatat bagaimana, apakah dia itu sengsara ataukah bahagia nanti di akhirat. Hadis ini disebutkan atau dalilnya disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang dikeluarkan Bukhari Muslim secara marfu dari Nabi SAW. Kata Rasulullah, inna ahadakum, sungguhnya seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, dilengkapkan penciptaannya di dalam perut ibunya arba'ina yauman, selama 40 hari. Ini yang pertama kali masih dalam bentuk apa? Nutfah, summa yakunu alaqatan misla dzalik, kemudian menjadi alaqah,
menjadi segumpal darah. Ini seperti itu. Ini summa yakunu mudghah, kemudian menjadi segumpal daging. Misla dzalika, sepanjang itu, artinya 40 hari juga. Summa yursilullahu al-malaka. Allah kemudian mengutus satu malaikat. Tugasnya satu apa? Satu malaikat. Fayanfukhu fihi ruh, kemudian meniupkan ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian ditetapkan 4 kalimat, 4 kata. Yaitu apa? Rizqihi, rezekinya, ajalihi, ajalnya, amalihi, amalnya, wasyaqiyyun aw sa'id, apakah nanti dia sengsara ataukah dia bahagia, maksudnya surga atau nerakanya. Sudah ada catatannya. Ini sudah dicatat, sudah diketahui oleh Allah masing-masing, dan kemudian dicatat, kemudian dikehendaki oleh Allah. Setelah itu manusia diciptakan dan akan berjalan persis seperti yang sudah dicatat di Lauhul Mahfuz dan di dalam takdir masing-masing orang. Ini dan takdir umur ini, sepanjang umur ini, itu pun sudah ada di Lauhul Mahfuz. Sudah ada di Lauhul Mahfuz. Jadi catatan masing-masing hamba ini ada catatan perorangan. Nah, ini catatan perorangan. Kalau mungkin gambarannya ini ada rapot masing-masing orang. Kemudian ada buku induk yang mencatat seluruh nilai, juga sudah ada di buku induk ini. Nilainya semuanya sudah ada. Kemudian masing-masing orang itu dia apa? Diwujudkan dalam buku catatan perorangan. Nah, ini. Sementara di buku induk ini semuanya sudah ada di situ, seluruh catatannya sudah ada, kejadian-kejadiannya. Subhanallah. Ini yang dimaksudkan takdir apa? Umuri, takdir umur. Yang ketiga, takdir sanawi, takdir tahunan. Takdir apa? Tahunan, takdir tahunan. Yaitu apa? Yang ditetapkan oleh Allah pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar itu oleh Allah ditetapkan yang disebut dengan takdir tahunan. Nah, ini takdir tahunan, dan ini ada di dalam Al-Quran. Nah, ini diantaranya fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu, malam apa? Lailatul Qadar, yufraqu, ditetapkan kullu amrin hakim, segala perkara yang penuh bijaksana. Segala perkara dengan penuh bijaksana. Ini Allah Azza wa Jalla. Kullu amrin hakim. Ini penuh hikmah. Segala perkara yang penuh hikmah ditetapkan pada malam Lailatul Qadar. Ditetapkan pada waktu itu. Demikian juga dalam ayat yang lainnya. Kata Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Para malaikat turun. Tanazzal. Ini semuanya mereka, banyak para malaikat yang turun pada malam Lailatul Qadar. Warruh, nah, malaikat Jibril juga turun. Malaikat Jibril juga apa? Juga turun. Fiha, pada malam Lailatul Qadar. Fiha bi'izni rabbihim, dengan izin Rabb mereka, Allah Azza wa Jalla, min kulli amr, dari segala urusan. Ini. Jadi Jibril bukan berarti setelah selesai menurunkan wahyu selesai sudah. Tidak bisa kita katakan Jibril nganggur. Tidak. Jibril alaihissalam oleh Allah ini turun pada malam Lailatul Qadar. Malaikat Jibril. Allah yang memberikan tugas apapun yang Allah kehendaki pada Jibril. Ini alaihissalam. Nah, bagaimana dengan malaikat peniup sangkakala? Tugasnya cuma meniup sangkakala. Sekarang apa? Nganggur? Enggak. Malaikat Israfil, peniup sangkakala. Kata Rasulullah SAW, kaifa an'am? Bagaimana saya bisa merasakan
an'am, merasakan enak-enakan, nyaman. Ini dalam kehidupan dunia ini. Bagaimana saya bisa merasakan kenyamanan, santai? Ini nyaman. Wa qad iltaqa masahibul qarnil qarna. Padahal kata Rasulullah, pemilik sangkakala sudah mengulum sangkakala. Sudah mengulum sangkakala. Laqad iltaqa ma sahibul qarnil qarna. Ini. Wa anha jabhatahu, dan sudah mengerenyitkan dahinya. Wa asgha sam'ahu, sudah pasang telinganya. Sudah siap. Sudah siap. Artinya siap meniup sangkakala. Wa yantadiru an yu'mar fayanfukhu. Dan dia menunggu untuk diperintahkan an yanfukha fayanfukh. Dia menunggu untuk diperintahkan untuk meniup, sehingga dia akan meniup ketika diperintahkan. Dia cuma menunggu satu kata dari Allah. Apa satu kata ini? Tiup. Subhanallah. Menunggu. Sejak diciptakan Israfil sudah melaksanakan perintahnya. Sudah siap-siap. Bayangkan sejak entah berapa ribu atau sebelumnya, berapa ratus ribu tahun dan seterusnya. Ini kita nggak tahu berapa lama malaikat Israfil. Subhanallah. Ini yang luar biasa. Ini jadi takdir tahunan ini yang ditetapkan pada setiap tahun. Tanazzalul malaikat waruh fi bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Keselamatan, salamun hiya hatta matla'il fajr, sampai terbit apa? Matla'il fajr, terbit fajar. Ini qila yukta fi hadhil laila, dicatat pada malam itu ma yahdutsu fis sana, apa yang terjadi pada satu tahun, baik itu kematian, kehinaan, kemuliaan, dan yang lainnya. Semua yang terjadi satu tahun yang akan datang ditetapkan pada waktu itu. Takdir tahunan. Ini takdir tahunan sudah ditetapkan sebelum untuk setahun yang akan datang. Ini sehingga setiap tahun ditetapkan pada malam Lailatul apa? Lailatul Qadar. Ini keutamaan malam Lailatul Qadar, ditetapkan. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini dari langit dunia ini Allah perintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan kepada malaikat Jibril. Turunkan ayat ini, turunkan ayat ini. Itu sepanjang Rasulullah sejak turun wahyu pertama sampai yang terakhir. Sampai wahyu yang terakhir, mana yang diturunkan? Satu ayat, dua ayat, satu surat, dua surat. Ada dua surat yang diturunkan sekaligus. Apa? Ada? Apa itu? Dua surat turun sekaligus. Dua surat, bukan ayat, surat. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Dua surat. Enggak ada yang tahu? Qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Turunnya bersamaan. Iya. Yaitu ketika Rasulullah disihir. Rasulullah disihir, turunlah dua surat ini. Dan sejak itu Rasulullah membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas. Sudah nggak akan ada lagi yang bisa menyihir Rasulullah SAW.
yang disebut dengan muawwidzatain, dua surat perlindungan. Dua surat perlindungan yang disyariatkan untuk dibaca pagi sore, habis sholat, habis maghrib, habis subuh 3 kali dengan Al-Ikhlas. 3 surat ini disyariatkan untuk dibaca. Ini sejak turun 2 surat ini kemudian disyariatkan untuk membaca bersama surat Al-Ikhlas. Bersama surat apa? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas sudah sebelumnya. Ini Masya Allah. Nah ini disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Umar, Mujahid, Abu Malik, Ad-Dhahhak dan yang lainnya. Ini takdir yang disebut takdir tahunan. Takdir tahunan ditetapkan kejadian setahun yang akan datang. Nah, ini yang terjadi pada dunia. Bencana ini misalnya, ya kan, tsunami pada setahun yang akan datang, kejadian banjir yang bencana, malapetaka, ini wabah penyakit. Ini adalah takdir yang ditetapkan setahun, kejadian yang sifatnya kejadian umum. Kalau tadi umur itu masing-masing apa? Orang, masing-masing orang, manusia, jin ini sudah ada catatannya, Nah ini. Adapun takdir umum Lauhul Mahfuz. Takdir tahunan ini kejadian secara menyeluruh, kejadian di alam, di langit, gerhana dan sebagainya. Ini kejadian apa? Tahunan. Kemudian yang terakhir, yang keempat, takdir yaumi namanya. Takdir harian. Takdir harian ini bagaimana? Ini ditunjukkan di dalam Al-Quran. Dasarnya kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah itu dalam sya'n, dalam satu urusan. Jadi bukan berarti Allah, masya Allah nganggur, ya enggak ada. Fi sya'nin, setiap hari Allah menetapkan takdir pada manusia. Ini kemudian disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas, innallaha lauhan, innalillahi lauhan mahfudan. Sungguhnya Allah itu memiliki lauhul mahfud. Ini yang tadi disebutkan di pertama. Min durratin bayda, dan lembaran ini diciptakan oleh Allah dari durratin bayda, permata yang putih. Daffatahu yaqutah hamra, kedua covernya, lembaran ini ada apa? Seperti kitab, ada dua apa? Dua sisi. Dua sisi kitab ini itu terbuat dari yakutatin hamra, dari batu yakut merah, merah delima. Ini subhanallah. Ini covernya dari apa? Merah delima, yakutatin hamra. Qalamuhu nur, penanya diciptakan oleh Allah dari apa? Cahaya. Bayangannya bagaimana? Nggak usah dibayangkan. Nggak usah dibayangkan bagaimana pena dari cahaya. Nggak usah kita apa? Sibuk membayangkan. Yang penting kita cerna maknanya saja, ya kan? Pokoknya pena itu terbuat dari cahaya. Sudah paham kita maknanya. Tapi hakikatnya nggak usah dipikirkan. Ini Kitabuhu nur, kitabnya juga nur, cahaya. Ardu ma baina samai wal, lebarnya antara langit dan bumi. Ini lebarnya. Panjangnya nggak usah dipikir, beritanya lebarnya. Ardu antara langit dan apa? Dan bumi. Yanduru fihi kulla yawmin kadza wa kadza nadratan. Allah melihatnya setiap hari kadza wa kadza nadrah. Sekian pandangannya Allah Azza wa Jalla. Yakhluqu fi kulli nadrah
Allah menciptakan di setiap pandangan. Wa yuhyi, Allah menghidupkan, mematikan. Setiap hari ada yang hidup, ada yang apa? Mati. Yang lahir bukan hanya manusia, binatang, ini tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Dan itu semuanya apa yang Allah perbuat atau yang Allah lakukan, apakah Allah kerepotan? Enggak, mudah bagi Allah itu semuanya. Allah sendirian. Faham sini ya? Ketika Allah menghidupkan, mematikan tumbuhan, binatang, manusia, jin dan sebagainya. Maka Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Allah mendengarkan semua yang dilakukan, diucapkan oleh makhluk, bahkan dalam hatinya. Allah Maha tahu. Kita bisa memahami, tetapi hakikatnya kita nggak akan nyucuk kitanya, nggak nyampe ini akal kita. Tapi akal kita bisa memahaminya. Akal kita bisa apa? Memahami bahwa ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Allah Maha Kuasa untuk melakukan apa saja dalam satu hari, mengurusi seluruh takdir manusia, menciptakan, menghidupkan, mematikan, memberi rizki. Itu Allah Maha Kuasa. Yakhluqu fi kulli yu'izzu wa yudhil. Allah memuliakan, menghinakan dalam satu hari. Nah ini adalah yang diriwayatkan, dikeluarkan Ibnu Jarir, tetapi dalam sanadnya ada kelemahannya. Nah, ini dalam sanadnya ada kelemahan hadis ini. Dalam perawinya terdapat perawi yang mempunyai pemahaman ar-raf, ini tertuduh sehingga tidak bisa dijadikan sandaran. Akan tetapi maknanya yang disebutkan di sini ini adalah makna yang sahih, artinya kemahakuasaan Allah Azza wa Jalla. Ini tidak ada yang menandinginya. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis yang mauquf dari Munib bin Abdullah al-Azdi dari ayahnya, dan Ibnu Abi Hatim dari Abu Darda. Abu Darda sahabat Rasulullah, sehingga ini riwayat mauquf. Dan meskipun mauquf lafadznya, tetapi apabila dalam perkara gaib maka ini dihukumi marfu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tafsir kullu yaumin huwa fi sya'n. Yang rajih mauquf, tetapi sebagian riwayat menyebutkan ini marfu sampai Nabi. Meskipun yang rajih adalah mauquf, tetapi hukumnya marfu. Di antaranya dinukil dari Abu Darda, menurut perkataan Abu Darda yang rajih, min sya'nihi an yafira dan maksudnya kulla yaumin huwa fi sya'an, setiap hari Allah itu dalam urusan, suatu urusan, yaitu apa? Allah mengampuni dosa si hamba ini, Allah yufarriju karban, Allah membebaskan dari kesusahan si hamba ini. Ini maknanya kulla yaumin, setiap hari Allah itu memberikan pertolongan pada hambanya. Allah mematikan, menghidupkan, menyembuhkan, menyakitkan, ini maksudnya memberi apa? Sakit kepada hambanya, ini menyembuhkan, kemudian mematikan, dan seterusnya, mempingsankan. Ini urusan yang tiap hari Allah lakukan. Yarfa'u qauman, mengangkat satu kaum, wa yadau akharin, merendahkan yang kaum yang lainnya. Ini semuanya yang dilakukan oleh Allah dalam setiap harinya. Ini ditaklik oleh Imam Bukhari dari Abu Darda secara mauquf. Nah, ini semuanya yang disebutkan. Kemudian beliau penulis menyebutkan syarahnya yang nanti akan kita baca di dalam kajian yang akan datang bi'idznillah ta'ala. Baik.
sampai di sini insyaallah, dan masih pembahasan kita tentang takdir ini akan kita baca penjelasan dari Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah taala dalam kajian yang akan datang. Dan kita sampai di sini akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.